Dia ya di pengadilan tipikor udah kena kasus korupsi di pengadilan tipikor, hakimnya disuap. Wow. Apa ini ya? Kan kalau pengadilan tipikor berarti dia di situ itu kasus korupsi gitu karena tindak pidana korupsi, pengadilan tindak pidana korupsi. Di dalam pengadilan itu hakimnya disuap sama dia. Wow, apa gak? Wow, hebat banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santuy, tetap bakal sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini adalah tentang apa ya? Ini keajaiban bangsa ini gitu di era kepemimpinan rezim Bapak Joko Widodo. Ya, ini berita lama, cuman harus gua angkat lagi supaya kita ingat. Ya, jejak digital itu ada di Indonesia ini salah satu profesi ya, hampir di semua negara sih ada, yaitu maling. Ya, maling. Cuman maling itu ada dua jenis di Indonesia itu. Ada maling kelas teri, ada maling kelas kakap. Ya kalau maling kelas teri itu sampai pernah ada yang dibakar, pernah dipukulin ya. Maling kelas kakap ini enak loh. Serius. Maling kelas kakap itu enak kalau di Indonesia nih. Makanya di sini tuh jadi kata Pak Jokowi kan pernah bilang tuh, wah kita penanganan korupsi harus sungguh-sungguh, harus serius, harus begini. Luar biasa pokoknya Pak Jokowi. Penanganannya, katanya lewat lisannya Pak Jokowi. Tapi faktanya ini yang tercatat nih. Ini nama 20 koruptor yang dapat pengurangan hukuman dari MA. Koruptor dapat pengurangan hukuman. Ini berita dilansir dari kabar24.bisnis.com. Kapan? 21 September 2020. Bayangin 2020 loh ini. Ini yang udah ketangkep dapat pengurangan hukuman. Yang belum ketangkep, yang masih diusut, Harun Masiku, kemungkinan korupsi pandemi, gimana itu Pak? Baiklah, inilah bangsa kita di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Pantas aja ya. Kalau kita, wah Babe ini sampai ada hashtag kadrun demo lagi. Gue lebih baik demo daripada harus jadi penjilat. Gue lebih baik demo demi rakyat. Demo kita bukan demo hasil dari korupsi. Yang begini. Nih berita begini nih. Berita yang begini. 20 koruptor dapat pengurangan masa hukuman. Dikurangin masa hukumannya.
Kadrun semua ini koruptornya ya. Ya, kadrun semua. Kita baca dulu dah beritanya ya. Sebanyak 20 koruptor mendapatkan pengurangan hukuman dari Mahkamah Agung melalui putusan peninjauan kembali sepanjang 2019-2020. Komisi Pemberantasan Korupsi pun buka-bukaan menyangkut 20 koruptor yang menerima pengurangan hukuman dari MA melalui PK tersebut. Dikurangi masa hukumannya. Ya seneng. Dia udah ngurangin duit rakyat, maling duit rakyat, dan hukumannya dikurangi. Wah ya enak jadi koruptor ya. Profesi baru ya. Ini nama 20 koruptor yang menerima pengurangan hukuman di tingkat PK. 1. Mantan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud, dalam kasus suap pekerjaan proyek infrastruktur dari putusan 6 tahun menjadi 4 tahun dan 6 bulan penjara. Asik, Bupati Bengkulu. 2. Andi Zulkarnain Malarangeng, alias Coel Malarangeng, dalam kasus suap proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional P3S Son di Hambalang, Bogor, dari putusan 3 tahun 6 bulan menjadi 3 tahun penjara. 3. Mantan Bupati Buton Samsun Umar Abdul Samiun, dalam kasus suap mantan Ketua MK Akil Mokhtar dalam sengketa Pilkada Kabupaten Buton, dari putusan 3 tahun 9 bulan menjadi 3 tahun penjara. Enak ya. Enak ya. Enak jadi koruptor ya. Korupsinya berapa, dihukumnya cuma berapa. Nggak bakal bersih dari koruptor kalau nggak ada hukuman yang berat bagi koruptor ini. Pengusaha Billy Sindoro dalam kasus korupsi proyek properti Meikarta, dari putusan 3 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun penjara. Kadrun semua ini ya namanya ya. Pengusaha Hadi Setiawan dalam kasus suap hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Medan Mary Purba, dalam pengaturan perkara dari putusan 4 tahun menjadi 3 tahun penjara. Bayangin lo, dia ya di Pengadilan Tipikor udah kena kasus korupsi, di Pengadilan Tipikor hakimnya disuap. Wow. Apa ini ya? Kan kalau Pengadilan Tipikor berarti dia di situ itu kasus korupsi gitu, karena tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam pengadilan itu hakimnya disuap sama dia. Wow, apa gak? Wow, hebat banget ya. 6. Mantan Wali Kota Cilegon Tubagus Imam Haryadi dalam kasus suap pengurusan perizinan pembangunan Mall Transmart di Cilegon, dari putusan 6 tahun menjadi 4 tahun penjara. Wow. Enak. 7. Pengacara Oci Kaligis terkait dengan kasus suap pakai PT UN Medan, dari putusan 10 tahun menjadi 7 tahun penjara. Hakim disuap. Itu hakimnya juga dihukum nggak ya? Mantan Ketua DPD Imam Gusman terkait dengan kasus suap pembelian gula impor di Perum Bulog, dari putusan 4 tahun 6 bulan menjadi 3 tahun penjara. 9. Mantan Panitera Pengganti PN Negeri Medan Helpandi dalam kasus menerima hadiah atau janji terkait dengan putusan perkara di PN Medan, dari putusan 7 tahun menjadi 6 tahun penjara. Dari 9 yang gue baca nih ya, ini banyak terjadi suap juga selain di masalah bisnis, di pengadilan, tempat yang mestinya harusnya adil. Hakim itu wakil Tuhan di muka bumi, mestinya adil. Kalau hakimnya aja bisa disuap begini, jaksanya, aduh. Bangsa gue ya Allah, kesian ya Allah, hancurkan kezaliman ya Arab. 10. Mantan anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi terkait dengan kasus korupsi perizinan reklamasi Pantai Jakarta, dari putusan 10 tahun menjadi 7 tahun penjara. 11. Mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tarmizi dalam kasus korupsi terkait dengan penanganan perkara perdata di PN Jaksel, dari putusan 4 tahun menjadi 3 tahun penjara. Pengadilan lagi kan? Nih, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi MK Patrialis Akbar dalam kasus suap terkait dengan impor daging, dari putusan 8 tahun menjadi 7 tahun. Hakim MK, tadi MA. Wajar aja. Kalau udah nggak adil ya begini lah ini bangsa nih. Diam aja lu rakyat Indonesia, diam dah. Nikmatin aja nih. Jilat terus. Bilang aja nih prestasi. 13. Mantan Direktur Utama PT MI Putra Teraritamin
Soekardi terkait kasus suap penanganan perkara di PN Medan dan putusan 6 tahun dari putusan 6 tahun menjadi 5 tahun penjara di PN pengadilan lagi. Lu dengar deh nih. 14. Mantan Bupati Kepulauan Talaut Sri Wahyuni Maria Manalip dalam kasus suap revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo dari putusan 4 tahun dan 6 bulan menjadi 2 tahun penjara. 15. Mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina Suroso Atmo Martoyo dikabulkan PK dengan pidana uang pengganti dihapus namun pidana penjara tetap 5 tahun. 16. Mantan panitera pengganti PN Bengkulu Badarudin Bahsin alias Billy terkait dengan kasus perantara suap hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu pada tahap PK menjadi 5 tahun. Sebelumnya divonis 8 tahun penjara di tingkat kasasi. 17. Mantan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra pidana penjaranya dikurangi. Sebelumnya divonis 5 tahun penjara tetapi belum ada salinan lengkap. 18. Mantan calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun pidana penjaranya dikurangi tapi belum ada salinan lengkap. Sebelumnya divonis 5,5 tahun menjadi 4 tahun penjara dalam putusan PK. 19. Mantan panitera pengganti PN Jakarta Utara Rohadi di tingkat PK menjadi 5 tahun penjara. Sebelumnya di tahap pertama 7 tahun penjara. 20. Mantan anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PKB Musa Zainuddin dalam kasus suap infrastruktur dari putusan 9 tahun menjadi 6 tahun penjara di tingkat PK. Oke guys, itu beritanya ya, dan kita simpulkan sekarang ya guys ya. Artinya profesi koruptor itu akan tetap subur lah. Begini penegakan hukumnya. Dan yang paling gue catat adalah terjadinya korupsi itu selain di dunia bisnis adalah di dunia pengadilan. Oknum-oknum hakim, oknum-oknum jaksa, oknum-oknum panitera di pengadilan itu banyak korupsi. Dan yang berpeluang menjadi koruptor adalah para pejabat. Terus dengan keadaan seperti ini, lu mau minta gua rakyat yang normal nih otaknya, percaya masih? Udah begini, masih percaya lu? Periksain otak lu. Yang percaya dengan omongan-omongan para pejabat yang ada kemungkinan korupsi pengadilan adalah otaknya perlu dibersihkan karena mereka pasti penjilat pengkhianat. Penjilat dan pengkhianat. Udah nyata-nyata fakta di depan mata seperti ini. Itu tadi 20. Masa hukumannya dikurangi dan itu pidananya rata-rata di pengadilan. Itu pengadilan ini mestinya di tempat paling adil tapi jadi tempat paling banyak, jadi tempat pidana korupsi ya. Udah nggak masuk akal. Ayolah, bangkitlah rakyat Indonesia, bangun dulu ya. Itu aja dari gue ya. Ketemu di konten-konten gue berikutnya. Aduh, semangat deh ya. Insyaallah semangatlah terus buat Indonesia. Mudah-mudahan penjilat, pengkhianat semuanya Allah binasakan. Ya, penjilat, pengkhianat bagi bangsa ini mudah-mudahan Allah binasakan. Gue Bebe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koruptor hukumannya dikurangi. Yang ngurangi hak, ya udahlah. Ya begitu dah ya. Mau bilang apa?